Oke, selamat beraktivitas teman-teman. Kali ini aku mau melanjutkan tutorial cara penggunaan E-Link Mini ATM. Yang pertama ini tutorial untuk melakukan login atau masuk ke dalam sistem E-Link Mini ATM. Pertama, silakan masukkan username dan password yang sudah terdaftar. Kemudian pencet tombol login. Oke, berhasil. Sekarang kita sudah berhasil masuk ke dalam sistem E-Link Mini ATM. Oke, oke. Ini adalah halaman dashboard atau halaman utama yang dimiliki oleh owner. Jadi owner ini bisa memantau seluruh toko atau cabang yang ia miliki, mulai dari keuntungan, total transaksi, dan lain sebagainya. Jadi karena si Erdius Digital ini baru memiliki satu toko, jadi munculnya cuma satu di sini. Nanti kalau kita udah nambah cabang toko, bakal muncul di sini. Cabang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nanti akan saya contohkan bagaimana cara menambah cabang. Untuk menambah cabang, teman-teman bisa lihat di menu sebelah kiri, di pengaturan ada kelola toko. Jadi, tinggal klik tambah cabang, misalnya Erdius Digital 2 gitu. Untuk nomor teleponnya dimasukin nomor telepon yang benar, alamatnya dibuat, kemudian proses. Oke, sekarang teman-teman sudah mempunyai cabang. Selanjutnya, tugas teman-teman menambahkan pegawai yang bekerja di cabang abang atau cabang teman-teman yang Erdius Digital 2 ini. Silakan diklik kelola, kemudian tambah user. Di sini misalnya Cynthia Dwi Utami. Cynthia Dwi Utami, kemudian Cynthia Dwi. Passwordnya saya samain aja. Untuk fotonya bebas mau ditambah atau tidak. Di sini saya tidak tambah ya. Kemudian saya pencet proses. Oke, berhasil. Jadi si Cynthia Dwi Utami ini dia bisa login ke toko user digital 2. Jadi untuk owner itu bisa mengelola seluruh toko, sedangkan si Santi Dwi Utami dia hanya bisa mengelola toko yang Erdius Digital 2 gitu. Nah, ini sudah masuk di dashboard. Jadi si Erdius Erdius Digital ini, dia mempunyai dua cabang toko. Yang pertama Erdius Digital, yang kedua yang barusan kita tambahkan tadi, Erdius Digital 2. Begitu teman-teman. Sekarang tutorial untuk menambahkan saldo awal. Jadi sebelum memulai sistem ini, kita harus menambahkan saldo awal di setiap cabang kita. Teman-teman bisa klik tombol saldo awal ada di pengaturan kelola data. Nah, di sini kan ada dua toko tuh. Kalau owner, kita memilih dulu toko mana yang akan kita kelola gitu. Tapi kalau pegawai itu langsung aja, langsung masuk ke menu utamanya. Oke, di sini saya misalnya mau menambahkan atau mau mengelola saldo awal di Erdius Digital. Di sistem E-Link Mini ATM ini itu sudah disediakan 3 kas saldo. Yang pertama, Dana, BRI, dan Laci. Ini tidak bisa diubah, tidak bisa diedit, dan tidak bisa dihapus, teman-teman. Nah, jadi di sini tugas teman-teman menambahkan saldo digital apa aja nih yang teman-teman pakai. Silakan klik di tambah data. Misalnya di sini saya pakai Cbank. Saldonya dinolin aja dulu. Kemudian saya pakai di sini pakai Mandiri. Saldonya dinolkan aja dulu. Kemudian apalagi nih kira-kira? Oke, share pulsa gitu ya. Misalnya kita pakai Digipos, saldonya kita nol dulu. Oke, jadi ini daftar kas saldo yang dimiliki oleh toko Erdius Digital. Selanjutnya tugas teman-teman melakukan updating saldo sesuai dengan saldo atau modal yang ada di toko teman-teman.
Misalnya Dana, modal teman-teman di sini ada 5 juta rupiah. Kemudian untuk BRI, misalnya modal teman-teman 10 juta rupiah. Untuk saldo laci atau duit cash, itu katakanlah 5 juta rupiah. Kemudian si bank 3 juta rupiah. Mandiri 2 juta rupiah. Digipos 500.000. Nah, jadi berikut ini saldo atau kas awal dari toko teman-teman. Ini dampaknya kemana sih? Nah, itu nanti munculnya ke transaksi. Nanti muncul di sini. Jadi di sini teman-teman ada Dana, BRI, Laci, Sibank, Mandiri dan Digipos. Berikut di sini ada saldo-saldonya. Di sini disebut total aset. Jadi total aset teman-teman di sini 25.500.000 rupiah. Nah, di saldo awal ini teman-teman juga bisa berpindah dari toko Erdius Digital. Teman-teman mau update saldo di cabang Anda yang berikutnya. Itu silakan klik Erdius Digital 2. Kemudian tekan pindah saldo. Oke. Sekarang sudah ada di Erdius Digital 2. Tinggal teman-teman tambahkan aja di sini sesuai kebutuhan. Jadi di toko yang kedua ini nantinya ada sumber saldo seperti yang di transaksi ini juga teman-teman. Begitu. Selanjutnya transaksi. Berikut ini cara membuka transaksi. Jadi ini saya masih login menggunakan owner. Jadi owner kan bisa melakukan transaksi di berbagai cabang gitu. Kalau pegawai nanti cuma bisa transaksi di toko yang dia terdaftar saja. Silakan klik di sini transaksi. Kemudian pilih misalnya toko yang mana. Di sini saya uji coba untuk toko Erdius Digital. Nah, berikut ini halaman transaksi dari E-Link Mini ATM. Cantik bukan? Yuk, dong, E-Link Mini ATM. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan memberikan tutorial cara penggunaan transaksi. Nah, di sini kan Laci ada 5 juta, di Sibank ada 3 juta. Prinsip tarik tunai itu mereka transfer ke kita melalui M-Banking atau Dana dan lain sebagainya, atau bisa juga orang itu tarik tunai menggunakan kartu ATM. Nah, misalnya dia pakai e-wallet, dia melakukan transfer ke kita sebesar 1 juta rupiah. Adminnya admin luar gitu teman-teman. Kita coba ya. Tarik tunai di sini pilih. Sumbernya itu nggak bisa diubah, pasti dari Laci. Nah, dia tarik tunai, dia transfer ke kemana ya? Ntar ke si bank kita. Dia transfer ke si bank kita sebesar 1 juta rupiah. Nah, karena dia pakai admin luar, jadi ini 0. Kalau 1 juta itu di tempat saya itu sebesar 10.000 rupiah. Jadi prinsipnya si bank kita itu bertambah 1 juta rupiah, kemudian laci kita keluar 1 juta rupiah, tetapi laci kita mendapatkan tambahan 10.000. Dari mana 10.000 itu? Itu didapat dari admin luar, teman-teman. Oke, jadi nantinya di laci kita itu tersisa, tadi berapa? 5 juta ya. Berarti tersisa dikurang 1 juta, tersisa 4 juta rupiah plus 10.000 dari admin luar. Kemudian si bank kita bertambah 1 juta jadi 4 juta rupiah. Untuk keterangan di sini opsional aja, mau diisi atau tidak. Nanti bisa-bisalah teman-teman gitu. Kemudian proses. Oke, laci kita sekarang menjadi 4 juta 10.000. Kemudian si bank kita dari 3 juta itu bertambah menjadi 4 juta rupiah.
Untuk profit hari ini 10.000 teman-teman. Begitu. Oke, selanjutnya transaksi tarik tunai menggunakan admin dalam. Tadi kan sebelumnya kita menggunakan admin luar gitu teman-teman ya. Misalnya datang gejek-gejek datang pelanggan, "Bang, aku mau tarik tunai." Berapa? 1 juta. Oh, kalau 1 juta adminnya 10.000 gitu kan. Nah, otomatis kita keluar duit cash atau duit laci sebesar 1 juta rupiah. Dan dana kita bertambah 1 juta plus admin. Di sini adminnya 10.000. Jadi Mandiri kita itu bertambah 1 juta 10.000 gitu teman-teman. Tarik tunai sebesar 1 juta. Admin dalamnya 10.000. Admin luarnya 0 gitu. Jadi otomatis Mandiri kita bakal menjadi 3 juta 10.000. Untuk laci kita sekarang berapa ya? Laci ada 4 juta. Laci berkurang atau keluar 1 juta. Jadi laci kita bakal menjadi 3 juta 10.000 gitu teman-teman. Kita proses ya. Jedar. Tuh. Jadi laci kita berkurang dari 4 juta 10.000 laci kita sekarang menjadi 3 juta 10.000. Mandiri yang awalnya 2 juta 10.000 sekarang menjadi 3 juta 10.000. Gitu teman-teman. Baiklah, selanjutnya transaksi transfer menggunakan admin dalam. Untuk tipe transaksinya itu bebas, mau antar bank, sesama bank. Teman-teman di sini juga bisa misalnya BRIPA, tinggal kecil aja di sini add BRIPA gitu. Jadi metodenya BRIPA. Kita uji coba yang BRIPA gitu ya misalnya ya. Sumber dananya kita transfer melalui Mandiri aja ya. Kenapa Mandiri? Karena di sini kelihatannya Mandiri. Untuk BRI ketutup jadi susah gitu ya. Oke, jadi Mandiri. Kita transfer dari Mandiri. Otomatis saldo di Mandiri kita itu berkurang, kemudian laci kita bertambah gitu teman-teman. Misalnya dia mau transfer 1 juta rupiah. Admin loket atau admin jasa itu 10.000 rupiah. 10.000 rupiah. Misalnya di sini tidak ada admin bank. Jadi otomatis Mandiri kita itu berkurang sebesar 1 juta rupiah. Yang sebelumnya 3 juta 10.000 nanti bakal menjadi 2 juta 10.000. Kemudian laci kita bakal bertambah berapa ya? Bertambah 10.000. Jadi yang awalnya 3 juta 10.000 sekarang menjadi 1 juta plus admin loket 10.000. Jadi 4 juta 20.000 gitu teman-teman. Kemudian kita simpan. Kita sekarang admin banknya 0 dulu ya. Nanti saya jelasin kalau ada admin bank. Kemudian proses. Oke, nice. Ini Mandiri kan. Mandiri awalnya 3 juta 10.000 sekarang menjadi 2 juta 10.000 gitu teman-teman. Untuk laci yang sebelumnya 3 juta 20.000 3 juta 10.000 sekarang menjadi 4 juta 20.000. Begitu. Oke, sekarang transaksi transfer apa ya? Transfer admin luar. Oke. Kita pilih transfer, kemudian tipe transaksinya bebas atau bisa juga ditambah seperti tadi kan. Misalnya ini sesama bank.
terbang lah, karena ini untuk pencatatan aja. Sumber dananya saya transfer dari Mandiri, misalnya. Saya transfer dari Mandiri sebesar 100.000. 100.000, admin loketnya 5.000. Nah, untuk transfer antar bank itu biasanya kan ada dua tuh. Transfer real time biasa itu 6.500, kalau BI Paste itu 2.500. Jadi kondisional untuk admin banknya. Misalnya di sini saya masukkan 2.500. Otomatis nanti itu kan kita keluar saldo, kemudian pelanggan ngasih kita uang cash gitu. Jadi otomatis Mandiri kita berkurang sebesar 100.000 plus 2.500. Kemudian laci kita bertambah 100.000 plus 5.000 gitu, teman-teman. Kita uji coba ya. Sekarang Mandiri kita ada 1.007.500. Jadi misalnya 1.007.500 berkurang sebesar 100.000 2.500. Nah, jadi nantinya bakal jadi 905.000 untuk Mandiri. Kemudian untuk laci itu bertambah 105.000. Dari 5.030.000 bertambah 105.000. Jadi bakal menjadi 5.135.000 gitu, teman-teman. Ini saya coba ya, pencet. Tuh, benar. Jadi laci sekarang 5.135.000. Mandiri menjadi 905.000. Begitu. Untuk profitnya sudah jelas. Jadi di sini 10.000, 20, 30, 40, 5.000. Kemudian kita ada admin bank 2.500. Ini tadi saya uji coba sebelumnya, sebelum saya bikin tutorial. Jadi 45.500 dikurang 5.000. Profit bersih 40.000. Begitu, teman-teman. Berikutnya tutorial cara jasa transfer. Apa itu jasa transfer? Ini digunakan apabila ada pelanggan datang ke toko, dia mau transfer ke temannya tapi menggunakan kartu ATM-nya. Jadi ibaratnya numpang gesek aja gitu. Nah, otomatis kita hanya mengambil keuntungannya saja kan. Terserah dia mau pakai kartu ATM apa aja, terserah. Yang kita ambil cuma adminnya. Kalau di toko saya untuk jasa transfer, berapapun nominalnya itu saya minta hanya Rp5.000. Kenapa 5.000? Karena saya tidak mengeluarkan modal gitu. Cuman menyediakan mesin aja. Jadi misalnya dia mau transfer berapa aja, misalnya di sini kita buat numpang transfer. Tuh, misalnya dia numpang transfer sebesar 40 juta rupiah. Oke, otomatis nanti laci kita bertambah 5.000. Yang sekarang 5.135.000 otomatis bakal bertambah menjadi 5.140.000 gitu, teman-teman. Saya proses ceder. Oke, benar. Jadi 5.140.000. Profit kita yang awalnya 40.000 sekarang menjadi 45.000. Karena kita tadi melakukan jasa transfer. Rp5.000. Keterangan di sini numpang transfer gitu, teman-teman. Transfer pulsa, token, cicilan dan sebagainya. Jadi di sini ada mode pulsa. Mode pulsa ini artinya bukan hanya untuk pulsa, tapi ini general. Di mode pulsa ini kita bisa misalnya melakukan transaksi pulsa, token listrik, cicilan bank, bayar SP letter, dan lain sebagainya. Di sini saya ambil contoh kasus cicilan bank.
Jadi ada orang datang nih mau bayar cicilan bank, cicilan motor misalnya, kita bayar melalui BRI. Otomatis saldo BRI kita berkurang, laci kita bertambah gitu teman-teman ya. Misalnya total tagihan cicilan banknya itu 500.000. Jadi saya ambil untung 5.000. Jadi langsung saya buat di sini 505.000. Ini harga modalnya 500.000. Begitu. Jadi otomatis BRI saya yang awalnya 10 juta itu berkurang sebesar 500.000. Jadi nanti dia bakal menjadi 9.500.000. Kemudian laci saya akan bertambah 505.000. 500 itu modal, 5.000 itu adminnya, gitu teman-teman ya. Jadi 5.140.000 ditambah berapa tadi? 505.000. Jadi laci kita nanti bakal menjadi 5.645.000 gitu teman-teman. Kita coba ya. Ceder. Jadi BRI sekarang menjadi 9.500.000, laci menjadi 5.645.000. Sama dengan hasil kalkulator kita. Jadi sekarang omset kita 10.000, 20, 30, 40, 55.000 dipotong admin bank. 55.000 dipotong admin bank 5.000, jadi profit bersih kita hari ini itu 50.000 teman-teman. Jadi saldo nominal 500.000, admin luarnya 5.000 tadi. Otomatis langsung gitu. Sini mode pulsa, di sini kita melalui BRI tadi. Transaksi ini dilakukan oleh Erdius Digital. Jadi nanti kalau pegawai Anda melakukan transaksi, di sini namanya nama pegawai Anda gitu, teman-teman. Sekarang pindah saldo. Apa sih fungsi pindah saldo itu? Fungsi pindah saldo, misalnya di BRI kita ada 10 juta, di Dana ada 100.000. Sedangkan datang pelanggan untuk top up Dana sebesar 2 juta rupiah. Kalau kita mau kirim dari Dana, tentunya kurang bukan? Kita hanya ada 100.000, dia mau top up 2 juta. Makanya dari itu kita pindahkan saldo dari, biasanya saya pakai BRI ya kan, saya top up Dana dari BRI sebesar 2 juta rupiah. Otomatis saldo di BRI itu berkurang 2 juta dan di Dana bertambah 2 juta. Oke, itu di BRI dan di Brimo gitu kan. Tapi di E-Link kita masih berbeda. Di BRI kita masih 10 juta dan di Dana 100.000. Tentunya itu bakal timpang antara E-Link, Brimo dan Dana. Maka dari itu kita ciptakan fitur yang namanya pindah saldo. Supaya integritas keakurasian data antara E-Link dan saldo-saldo BRI, laci, neobank, digipos, Dana dan sebagainya itu tetap sinkron. Nah, berikut ini cara untuk memindahkan saldo dari BRI ke Dana misalnya. Jadi ini teman-teman. Di Dana ada 5 juta, di BRI 9.500.000. Misalnya ada pelanggan tiba-tiba mau top up 6 juta rupiah. Sedangkan di Dana kita ada 5 juta kan, otomatis kurang. Jadi kita pindahkan dulu, ambil M-Banking BRI, kemudian pindahkan sebesar 2 juta ke Dana. Tadi kan dia mau transfer 6 juta tuh kan, pindahin aja 2 juta ke Dana, jadi otomatis BRI menjadi 7.500.000, Dana menjadi 7 juta, gitu teman-teman. Caranya begini, silakan klik pindah saldo. Pilih toko mana yang mau dikelola, saya yang toko yang pertama. Nih, ini sama sebelumnya, kalau mau pindah-pindah toko kan. Pindah saldo, Erdius Digital 2. Ini Erdius Digital. Saya kelola yang pertama.
tambahkan dari BRI ke Dana. Tadi saya contohkan 2 juta rupiah kan. Ini kalau ada operasional begitu. Kita contohkan dulu yang tidak ada. Tidak ada operasional. Pindah saldo karena ada orang mau TF 6 juta dan mau isi dana gitu ya, isi dana 6 juta. Sedangkan saldo dana ada 5 juta. Nah, ini harus detail, teman-teman. Apalagi kalau teman-teman punya pegawai, itu harus benar-benar detail. Kemudian simpan. Nah, di sini jelas nih, saldo pengirim BRI awalnya itu 9.500.000, sekarang menjadi 7.500.000. Saldo penerima yaitu Dana awalnya 5 juta, sekarang menjadi 7 juta. Nominal tambah saldonya itu 2 juta rupiah. Operasional tidak ada. Jadi otomatis di transaksi atau di aset BRI menjadi 7.500.000, Dana yang sebelumnya 5 juta sekarang menjadi 7 juta. Untuk total aset tetap sama. Begitu, teman-teman. Oke. Sekarang fitur ambil saldo. Apa sih fitur ambil saldo itu? Fitur ambil saldo itu untuk owner yang kepepet. Misalnya macam saya kan lagi buka cabang tuh, alhamdulillah. Nah, misalnya saya butuh beli batu bata 2 juta rupiah. Sedangkan duit pribadi saya habis tuh ya. Jadi saya pinjam dulu ke toko saya. Jadi saya butuh uang 2 juta misalnya. Jadi saya ambil di Brimo itu sebesar 2 juta rupiah. Nah, berikut ini caranya untuk selanjutnya ambil saldo. Apa sih ambil saldo? Ambil saldo ini misalkan owner kepepet butuh duit gitu, teman-teman. Owner nggak ada duit, terus butuh duit untuk keperluan dirinya gitu. Jadi dia mau ngambil uangnya yang ada di laci. Jadi dia mau ambil cash tokonya sebesar 1 juta rupiah. Jadi klik ambil saldo, laci yang diambil. Dia mau mengambil 1 juta rupiah. Jadi otomatis nanti duit laci itu tersisa 2.135.000. Ini kalau ada admin. Kalau tidak ada, nol aja. Admin ini biasanya kalau seandainya dia ngambil uang dari saldo. Misalnya dia ada si bank minta transfer dari BRI. Jadi kan BRI ke si bank ada admin gitu ya. Ini saya contohkan 0. Owner ambil uang 1 juta. Lagi butuh. Nanti dikembalikan. Oke, kita simpan. Nah, di sini saldo awal laci itu, duit cash itu 3.135.000. Owner ngambil di laci 1 juta rupiah karena kepepet. Jadi sisa uang di saldo akhir itu 2.135.000. Untuk keterangannya di sini jelas, teman-teman. Nah, misalnya owner ngambil ini di pagi hari gitu kan. Kemudian di sore hari ownernya mau ngembaliin. Jadi itu ditambah saldo. Jadi dibayar lah istilahnya kan. Untuk tambah saldo ini kondisional, jadi bisa untuk menambah modal atau owner bayar utang yang telah dia pakai. Jadi pilih laci, dia bayar utang sebesar 1 juta rupiah. Bayar utang pagi tadi. Nah, owner bayar utang pagi tadi, misalnya begitu. Jadi otomatis nanti duit cash balik lagi menjadi 3 juta. Sekarang sebelumnya kan owner itu pakai tuh dari 3 juta dipakai 1 juta jadi 2 juta. Statusnya ambil. Kemudian owner bayar dari 2 juta ditambah 1 juta jadi 3 juta sekian. Statusnya bayar. Begitu, teman-teman.